Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri tema Datanglah Ya Penasehat Ajaib. Tema Natal Nasional GKII kita adalah Datanglah Ya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan pagi hari ini saya mau fokus untuk mengajak kita melihat penasihat ajaib. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, saya telah mengajak kita untuk belajar bersama-sama dalam beberapa minggu ini tentang kitab Yesaya. Kita sudah membahas beberapa seri tentang kitab Yesaya, baik di dalam khotbah maupun di dalam Rhema Bible Teaching. 1 kali di dalam khotbah, 3 kali di dalam Rhema Bible Teaching kalau saya tidak salah. Dan kita sudah membahas tema Natal dan kitab Yesaya yang secara fokus membahas konteks munculnya Immanuel di dalam kitab Yesaya. Yesaya 7 ayat 14, saat itu Yesaya mengatakan kepada Ahaz, kamu minta tanda dari Tuhan, tetapi Ahaz tidak mau dan Tuhan tetap kasih tanda akan lahir seorang anak yang diberi nama Immanuel. Konteksnya saat itu terjadi krisis politik, krisis spiritual karena Ahaz sebagai Raja Yehuda sedang diajak koalisi oleh Raja Aram dan Raja Israel. Jadi Israel dibedakan dengan Yehuda saat itu. Yehuda itu kerajaan selatan, Israel itu kerajaan utara. Mereka dua kongsian untuk mengajak kerajaan Yehuda untuk kongsian sama-sama lawan Asyur. Jadi ada 4 kerajaan. 2 kerajaan, ajak satu kerajaan untuk lawan satu kerajaan. Mirip-mirip partai sekarang, saudara. Koalisi-koalisi gitu ya. Nah, seperti itulah kondisinya. Ketika Raja Ahaz, Raja Yehuda tidak mau diajak koalisi dengan Aram dan Israel, maka Raja Aram mengancam Raja Yehuda akan diserang. Nah, Raja Yehuda panik, wah kita mau diserang nih. Akhirnya mereka minta bantuan pada kekaisaran yang lebih besar, partai yang lebih besar, kira-kira gitu bahasanya sekarang. Kerajaan yang lebih besar yaitu Asyur. Nah, disitulah Tuhan marah karena Yehuda tidak mengandalkan Tuhan, tetapi lebih mengandalkan Asyur daripada mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, minta tanda bahwa kamu pasti aman. Tetapi Ahaz sebagai Raja Yehuda saat itu lebih memilih berlindung kepada Asyur. Saat itulah, pada konteks itulah muncul Immanuel itu. Jadi Immanuel itu muncul pada kondisi krisis politik. Krisis politik yang saya maksud adalah kepemimpinan Ahaz yang seharusnya mengandalkan Tuhan justru malah mengandalkan militer manusia. Krisis kepemimpinan juga karena dia tidak bisa memimpin sebagai Raja Yehuda, rakyatnya tidak bisa dia pimpin untuk mengandalkan Tuhan. Dan krisis politik juga bicara tentang adanya situasi perang di dunia Timur Tengah saat itu. Dan terlebih juga ada krisis spiritual di mana bangsa Yehuda dan bangsa Israel tidak lagi menyembah Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewa di bangsa-bangsa di sekitar itu, saudara. Itulah yang terjadi. Dan kita juga sudah bahas Natal dan 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Saya mengupas juga Natal dan struktur Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Kenapa muncul ayat seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dikaruniakan, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bagaimana kita bisa memahami itu? Kita melihat strukturnya secara sastra, saudara. Lalu saya sudah mengajak kita untuk belajar bersama tentang Natal dan nama Sang Putra. Beberapa akan saya singgung sedikit di sini, saudara. Seperti yang saya beritahu beberapa pelajaran sebelumnya, bisa dikasih lihat struktur kitab Yesaya. Ada transisi di Yesaya 8 ayat 23, kemudian di Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 ada bersukacita karena dari gelap datang terang. Seperti semboyannya R.A. Kartini. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, karena ada perubahan status dari gelap ke terang, maka kita disuruh bersukacita. Dalam hal ini, Yehuda saat itu diminta untuk bersukacita. Itu Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Nah, kenapa juga bersukacita selain status gelap dan terang, disebutkan ada penebusan. Itu Yesaya 9 ayat 3 sampai 4. Penebusan itu dibahasakan dalam kitab Yesaya sebagai kuk, gandar, tongkat penindas disingkirkan. Itu bicara beban, burden, beban. Semuanya disingkirkan.
Kalau saudara nggak tahu gandar, gandar itu tongkat, pemikul. Ya, jadi kalau saudara pernah lihat lele-lele penjual atau mas-mas penjual itu pegang kayu lalu di ujungnya ada yang dipikul, di ujung belakang ada yang dipikul. Nah itulah pikulan, seperti pikulan Pak Tani gitu ya. Nah itu namanya gandar. Kalau kuk itu ininya bajak itu ya, kayu yang kemudian dihubungkan dengan bajak, mata bajak. Dan itu ditaruh kepada hewan. Nah itu membebani dia untuk bekerja. Jadi kuk dan gandar bicara tentang penindasan perbudakan. Makanya disimpulkan ada tongkat penindas di situ. Itu semua akan disingkirkan dengan karya penebusan dari Sang Mesias. Bukan cuma itu, sepatu tentara dan jubah yang berlumuran darah akan disingkirkan. Artinya tidak ada lagi peperangan. Penghancuran gudang senjata musuh. Artinya dijamin perang itu akan berakhir semuanya. Nah, di Yesaya 9 ayat 5-6 disebutkan ada pemulihan. Pemulihan itu dibawa oleh Sang Mesias yang mengerjakan penebusan itu. Itu sebabnya dalam kitab Yesaya, Mesias bukan hanya sebagai putra Daud yang lahir, tetapi juga sebagai hamba yang menderita. Sehingga Yesaya 1-6-6 miniaturnya itu di Yesaya 7-11, saudara. Nubuatan Immanuel, dan di Yesaya 11 itu ada bicara tentang langit baru, bumi baru. Penggenapannya. Nah ini penting saudara untuk saudara pahami struktur kitab Yesaya ini. Sehingga waktu kita membaca di Yesaya pasal 9, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dikaruniakan, kita bisa mengerti konteks besarnya seperti itu. Ada kondisi yang terjadi seperti itu. Dan menariknya saat Yesaya mengatakan ada pemulihan, disebutlah satu persatu kualitas Sang Penyelamat yang membawa pemulihan itu. Dan disebut dengan 4 nama. Nanti kita akan lihat. Jadi secara struktur ada 3 tindakan Yahweh untuk membebaskan. Untuk menebus, untuk memulihkan. Yang pertama membebaskan dari kuk perbudakan, penindasan, gandar, dan berbagai macam ilustrasi yang lain. Kalau secara konteks dalam dunia saat itu, dunia Yehuda dan dunia Timur Tengah saat itu, secara khusus untuk Israel dan Yehuda, mereka dilepaskan dari kuk Mesir, itu sudah terjadi, dilepaskan dari kuk Asyur. Bahkan disebutkan di situ ada Midian, di mana Midian juga dikalahkan oleh Tuhan melalui Gideon. Dan itu semua merupakan contoh-contoh pembebasan dari kuk perbudakan atau penindasan. Lalu Mesias akan menghancurkan gudang senjata musuh, artinya tidak ada lagi peperangan. Itu sebuah bahasa untuk menunjukkan akan ada kedamaian yang penuh nanti. Dan dimulai dengan kelahiran raja yang baru dari keturunan Daud. Dan menariknya kalau saudara pelajari kitab Yesaya, Yesaya pasal 1 itu dibuka dengan tentang kota, city. Dan nanti pemulihan kota digambarkan juga sebagai pemulihan di langit baru dan bumi yang baru. Menarik sekali ya. Ada pengharapan orang-orang tentang pemulihan kota Yerusalem. Itu skala kecilnya pemulihan Yerusalem. Dan dalam skala besarnya pemulihan itu adalah pemulihan langit baru dan bumi yang baru. Ada perluasan konsep di dalam kitab Yesaya. Yang orang Yahudi, yang orang Israel harapkan itu adalah pemulihan kota Yerusalem. Mengapa? Sebab di Yerusalem itu ada bait suci. Dan bait suci itu merupakan pusat dari budaya dan pusat keagamaan mereka. Sehingga kalau tidak ada bait suci, mereka berharap bait suci dipulihkan, dibangun kembali, dan itu berarti harus dibangun sebuah city, sebuah kota yang baru. Sehingga harapan mesianis mereka adalah Mesias akan membangun kembali Yerusalem yang baru. Dan ternyata dalam nubuatan itu diperluas konsepnya, yaitu pemulihan di mana akan diciptakan, di-recreation, di-create kembali langit baru dan bumi yang baru oleh Yahweh. Nah ini menariknya saudara. Sehingga nanti kita melihat di Wahyu, ada Yerusalem yang baru, ada langit baru dan bumi yang baru. Jadi beberapa nubuat di dalam kitab Yesaya itu sudah digenapi, beberapa hal yang lain belum sepenuhnya digenapi. Dan masih akan digenapi di kehidupan yang akan datang di langit baru dan bumi yang baru. Saudara-saudara, kalau kita cermati
secara khusus untuk penggunaan nama di kitab Yesaya, bahkan di seluruh Alkitab, nama itu bukan hanya soal nomenklatur, saudara. Bukan hanya soal susunan, ada susunan nama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukan cuma sekedar nomenklatur atau tata susunan seperti itu. Tetapi di dalam nama-nama itu ada pesan di dalamnya. Dalam hal ini melalui nama seseorang seringkali Tuhan mengirimkan pesan tentang apa yang dia ingin umatnya ketahui. Saya sudah memberikan contoh-contohnya di Rema Bible Teaching tentang nama anak-anak Yesaya dan saya tidak akan ulangi di sini untuk mempersingkat waktu. Nah, mengenai penggunaan nama yang mencerminkan maksud ilahi, saudara-saudara, memang itu merupakan hal yang biasa di berbagai budaya di timur dekat kuno saat itu. Misalnya secara sederhana untuk konteks kita Indonesia, beberapa suku tertentu, ya, kalau anaknya lahir pas ada petir, maka bisa-bisa nama anaknya itu Guntur nanti, atau Petir, gitu, gitu ya. Seperti misalnya saya, kenapa nama saya itu Jasmine? Ternyata saya tanya sama mama saya bilang, kamu lahir hari Minggu pas papamu lagi khotbah. Kamu lahir di rumah pastori, di samping gereja. Jadi kamu lahir di situ, mama lagi melahirkan saat papamu lagi khotbah. Begitu papamu keluar dari ibadah, dia lihat, sudah anakku lahir, dikasihlah nama kamu Jasmine. Karena apa? Dia lagi pakai jas. Itu jadi pertanyaan misteri bagi saya selama beberapa tahun. Kenapa nama saya Jasmine? Jasmine itu kan bahasa Inggrisnya melati dan biasanya perempuan. Nah, orang tua lalu tidak berpikir itu perempuan, tidak berpikir itu melati. Dia taunya saya pakai jas, saya kasih nama anak saya Jasmine. Gitu. Makanya sekarang pendeta saudara pakai jas. Ya, karena Mesak Jasmine, Mesak yang selalu pakai jas begitu. Jangan disamakan Mesak yang selalu berharum bunga melati. Wah, itu nanti kayak mayat gitu ya. Enggak gitu saudara ya. Tadi ada maknanya sendiri. Nah, penggunaan nama dalam timur dekat kuno itu juga, ini bisa di next bed. Itu juga merupakan budaya yang biasa saat itu. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang unik sebenarnya, yang hanya khusus di perjanjian lama. Di budaya-budaya di berbagai belahan dunia udah biasa seperti itu, saudara. Intinya, poin saya adalah ada pesan di balik nama. Nah, mengenai jumlah nama di kitab Yesaya, saudara, bisa di next. Ada yang katakan 5 nama. Kalau kita baca di Yesaya itu namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu 4 kan. Beberapa sarjana Alkitab mengatakan 5. Jadi penasehat dan ajaib itu dipisahkan. Dia penasehat, dia juga ajaib. Jadi dia konselor dan dia pelaku mujizat. Nah, kita satukan saja jadi 4 nama. Biasanya argumen-argumen 5 nama itu sehubungan dengan susunan kata dan kalimat, dan ada yang membandingkan dengan penobatan atau pelantikan Raja Mesir. Maksudnya apa? Kalau saudara sering nonton film kerajaan, saudara, ada yang disebut Oracle Enthronement. Ini tulisannya belum saya baikin ya. Yaitu enthronement itu salah tulisannya, saudara ya, nggak begitu. Ya, jadi ini udah benar ya. Oh, udah benar, berarti saya sudah baikin. Yang di Bible Teaching itu salah masih ya. Oracle Enthronement. Nah, nama itu dianggap orang merupakan sebuah sebutan saat penobatan raja. Kalau saudara nonton film kerajaan, biasanya ketika raja dinobatkan, dia akan sebutkan nama-namanya. Misalnya, Aegon, anak Viserys, putra ini, Aegon keberapa gitu. Nah, itu kan film yang lagi hangat, film-film kerajaan, saudara. Kalau saudara yang sering nonton tahu itu yang saya maksud. Jadi disebutkan, dinobatkan, dia pelindung 7 kerajaan. Dia pelindung ini gitu. Waktu mahkotanya dipakaikan itu sambil ada sebutan nama-namanya. Beberapa sarjana Alkitab katakan Yesaya secara sastra itu meniru Mesir. Karena Mesir itu punya 5 nama untuk penobatan rajanya. Dan itu saya sudah terangkan di Rema Bible Teaching, saudara. Apapun alasannya, saudara, yang pasti gelar anak itu merupakan refleksi teoforik. Teoforik itu artinya nama yang punya pesan ilahi, itu sederhananya. Tidak usah dipusingkan dengan istilahnya, saudara. Jadi nama ada pesannya, seperti Jasmine, orang yang pakai jas, begitu ya. Jadi gelar
penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu ada pesan ilahi di dalamnya, ada refleksi teoforik di dalamnya, berhubungan dengan keselamatan besar yang dilakukan Yahweh untuk umatnya. Jadi, saudara harus mengerti, orang-orang Israel tidak mengenal Yesus saat itu. Yesus belum ada secara manusia. Yesus itu ada 700 tahun setelah nubuatan kitab Yesaya ini. Jadi ini masih 700 tahun sebelum Yesus, saudara. Sehingga orang Yehuda dan Israel saat itu ketika menerima seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, mereka berpikir ini tindakan Yahweh. Memberikan putra dari keturunan Daud, putra mahkota untuk memimpin mereka sebagai raja yang baru yang akan membawa kepada pemulihan. Dan ternyata itu tidak digenapi pada masa itu, saudara. Dengan kata lain, saudara, nama penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, mengungkapkan spesifikasi sang putra mahkota. Nama itu menunjukkan bahwa putra itu, anak itu sanggup menjalankan tugas yang dibebankan padanya. Ya, puji Tuhan juga nama saya sesuai dengan pekerjaan saya saat ini. Sesuai dengan panggilan saya, Jasmine, pakai jas gitu ya. Menyampaikan firman Tuhan pakai jas gitu. Jangan sampai namanya Yohanes tapi di penjara gitu kan. Jangan sampai namanya Petrus ternyata penembak misterius gitu ya. Jadi nama kita itu harus sesuai dengan karakter kita seharusnya, apalagi kalau nama-namanya dari Alkitab. Samuel Ibrani, wah itu punya tanggung jawab yang besar itu Samuel dengan namamu itu. Samuel Ibrani, saudara ya. Jadi kita harus memahami hal ini, bahwa nama itu khususnya kepada Sang Mesias ini menunjukkan ia sanggup menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Ada spesifikasi. Contoh sederhana, kalau kita mau beli HP untuk video call, maka kita beli HP yang seperti ini, saudara. Tidak mungkin kita beli HP jadul yang tidak ada kameranya. Kita nggak bisa video call, cuma bisa audio call. Jadi ada spesifikasinya. Sehingga nama penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, menunjukkan spesifikasi. Kalau kamu butuh nasihat, butuh keajaiban, datang ke dia. Atau beli dia, ambil dia. Karena dialah yang speknya paling mumpuni, paling bagus. Nah, begitu sederhananya, saudara. Dalam soal kitab Yesaya, yang paling membedakan Yahudi dan Kristen, itu beberapa ayat ini pernah saya sampaikan, saudara. Orang Yahudi tidak pernah memahami Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 40, dan Yesaya 52 menunjuk pada Kristus. Tapi kemudian kita memahami itu menunjuk kepada Kristus, saudara. Itu sebabnya kita percaya bahwa putra mahkota yang dijanjikan kepada seluruh keturunan Daud adalah Yesus Kristus. Kita percaya Yesaya 9 ayat 5-6 itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dalam hal ini, nah ini mulai spesifik, tadi itu pengantarnya. Kita percaya 4 nama penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai menunjuk pada Yesus Kristus. Dan kali ini kita mau bahas penasehat ajaibnya. Nah, saudara-saudara, kata penasehat ajaib itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Pele-Yoes. Pele-Yoes gitu. Kalau digabungkan Pele itu kan kalau bahasa orang timur sana menghalangi gitu ya, bapele, halang-halangin atau ya menghalangi. Kalau disambungkan dengan Jawa, Yowes, kamu pele, Yowes, ya udah gitu. Pele Yowes gitu, tapi bukan itu ya. Pele Yowes itu artinya penasehat ajaib. Kalau kita survei, saudara, dalam perjanjian lama secara singkat, karakteristik mujizat di perjanjian lama itu kita survei secara singkat yang dilakukan oleh nabi-nabi, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau tertolong untuk mendapatkan pemahaman tentang penasehat atau konselor yang ajaib itu, saudara, yang kemudian akan digenapi di masa depan di dalam
Yesus Kristus itu. Dari titik Yesaya. Kita bisa lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Musa, Elia, dan Elisa. Itu 3 nabi yang mujizatnya luar biasa dicatat di dalam Perjanjian Lama, saudara. Beberapa saya ungkapkan di sini, coba kita lihat. Lagi, nah ini kelewat. Ya itu tadi. Next, nah ini lagi. Musa, kita lihat di dalam Alkitab, ada mujizat sehubungan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Musa itu memimpin bangsa Israel untuk eksodus. Eksodus itu keluaran. Sama seperti kalau kita di rumah itu kan ada apa namanya tuh? Ex-house gitu ya. Eksodus artinya angin tuh diisap keluar gitu. Nah, itu eksodus itu keluaran gitu. Jadi mujizat eksodus, mujizat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak mujizat yang dilakukan, salah satunya adalah 10 tulah. Salah satu aja udah 10 gitu ya. Dan menariknya di tulah ke-10, anak sulung bangsa Mesir mati. Tetapi nanti Elia itu mujizatnya adalah membangkitkan orang mati. Salah satu mujizatnya. Nah ini menarik. Dan perjanjian baru menggambarkan Yesus itu lebih besar dari Musa. Dan Yesus itu membawa kuasa Elia. Secara gambarannya seperti itu, saudara. Itu sebabnya dia membangkitkan orang mati dan dengan luar biasa mengajarkan Taurat yang sebenarnya. Kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, Musa itu membelah laut dan memimpin bangsa Israel berjalan di tanah yang kering sementara ada dinding air di kiri dan kanannya. Ini berbicara tentang eksodus, saudara. Bicara tentang keluarnya Israel dari Mesir. Dan keluarnya Israel dari Mesir itu disebut sebagai penebusan. Artinya begini, poinnya sederhana seperti ini, saudara. Yang saya mau sampaikan tuh ini. Syarat seorang nabi yang berasal dari Tuhan, salah satu yang utama adalah dia melakukan mujizat. Mesias yang dinanti oleh orang Israel itu sama seperti Musa, yang membawa mereka eksodus keluar dari perbudakan di Mesir, masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Demikianlah Tuhan Yesus yang kita pahami sebagai orang Kristen membawa kita keluar dari perbudakan dosa masuk kepada terangnya yang ajaib. Dan syaratnya dia harus bisa melakukan mujizat. Nah, ini menariknya. Itu sebabnya 4 nama itu didahului oleh penasehat ajaib. Sekarang saudara mengerti. Kenapa? Karena memang salah satu syarat Mesias yang memimpin orang-orang eksodus keluar dari sebuah perbudakan, entah itu perbudakan jasmani maupun perbudakan rohani, dia harus bisa melakukan mujizat. Karena kalau tidak, Firaun tidak akan bebaskan bangsa Israel itu. Kalau anak sulung bangsa Mesir tidak mati, tidak mungkin Firaun akan membebaskannya. Sebab Alkitab catat dia keras kepala, keras hati. Tapi begitu anaknya mati, baru dia tidak bisa bikin apa-apa. Daripada kerajaan saya lebih hancur, maka bebaskan saja itu bangsa Israel. Jadi mujizat itu penting untuk kriteria seorang Mesias. Itu sebabnya saudara, Elisa juga menyehatkan air Yeriko. Dan ini semua merujuk pada mujizat-mujizat nanti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus beberapa kali melakukan mujizat yang berhubungan dengan air. Dia mengubah air jadi anggur, dia berjalan di atas air. Dan ini semua menunjukkan bahwa kuasa dari seorang nabi itu harus tercermin di dalam mujizat yang dilakukannya. Nggak heran di perjanjian lama, Maleakhi 4 ayat 5 mengatakan begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan kalau kita lihat di perjanjian baru, ini digenapi di dalam Kristus. Jadi Kristus itu digambarkan seperti Nabi Elia yang datang kepada bangsa Israel. Nabi Elia itu luar biasa saudara mujizatnya. Dia menurunkan api dari langit untuk membakar korban yang basah kuyup. Bisa ada api tiba-tiba dari langit. Dia membangkitkan orang mati. Ini luar biasa. Ini semua kuasa ini digenapi di dalam Kristus.
Yohanes 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yang di pikiran orang Israel waktu melihat Yesus menyembuhkan banyak orang adalah inilah orang yang dijanjikan oleh Musa. Nabi yang akan datang. Dan ini sering diklaim oleh server sebelah untuk mengatakan itu nabinya yang akan datang. Saudara ngerti maksudnya server sebelah? Nabi yang akan datang itu. Nah, dalam Ulangan 18 ayat 15, Musa pernah berkata begini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Dari jauh, Musa sudah melihat kedatangan nabi yang akan datang, Sang Mesias itu. Dan ketika orang Israel melihat pekerjaan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka langsung berpikir inilah yang Musa nubuatkan di dalam Taurat. Bahwa dia adalah nabi yang akan datang. Nah, jadi kita mengerti poinnya adalah nabi yang akan datang harus membawa kuasa mujizat bersama dengan dia. Dia harus punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Itu menggenapi apa yang disebut dalam Yesaya penasehat ajaib, Pele Yoes. Mujizat mengingatkan orang bahwa tindakan Tuhan itu berbeda dari upaya manusia. Jadi penasehat ajaib menunjukkan bahwa putra mahkota ini diberikan sebagai tindakan Yahweh untuk manusia. Aku memberikan putra ini. Makanya ayatnya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Has given, telah diberikan untuk kita. Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Yahweh. Dan ketika itu diberikan, namanya adalah penasehat ajaib. Tadi saya katakan bahwa nama itu mengandung pesan. Ketika Yahweh memberikan anak ini dengan nama penasehat ajaib, maka penasehat ajaib ini akan mengerjakan tanda-tanda, mujizat, dan berbagai macam kesembuhan yang lain. Dalam hal ini, tanda-tanda keajaiban dan mujizat adalah bagian pelayanan sang penasehat ajaib itu, saudara. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, tanda-tanda keajaiban dan mujizat itu dirancang Tuhan setidaknya untuk dua hal ini. Yang pertama, menanamkan atau membangkitkan secara berangsur-angsur atau menanamkan pelan-pelan kepercayaan pada penerima mujizat. Kalau seseorang misalnya menerima mujizat atau melihat mujizat terjadi, maka tujuannya adalah supaya mereka bisa percaya kepada sang pembuat mujizat itu. Jadi mujizat itu menanamkan kepercayaan secara pelan-pelan kepada sang penerima mujizat. Karena kepercayaan secara permanen hanya bisa dilakukan oleh pengajaran, bukan mujizat. Perhatikan ini, saudara. Jadi mujizat itu hanya menanamkan pelan-pelan secara berangsur-angsur kepercayaan kepada sang penerima atau seorang yang melihat mujizat terjadi. Tapi kepercayaan yang permanen itu, yang dewasa itu hanya bisa terjadi melalui pengajaran, bukan mujizat. Itu yang pertama, saudara harus mengerti. Yang kedua, tanda-tanda keajaiban dan mujizat di dalam Alkitab itu menuntut kepercayaan pada validnya, sahnya tindakan mujizat, bahkan dari orang-orang yang mendengar kisah itu terakhir kali atau pendengar terakhir. Misalnya saya nggak lihat langsung nih mujizatnya, terus saya cerita sama orang dan informasi itu valid. Ada banyak orang yang menceritakannya, ada bukti-buktinya secara teks atau secara video walaupun orang itu nggak lihat langsung. Maka ketika orang itu mendengar kabar itu atau mungkin di dunia sekarang melihat videonya walaupun dia nggak lihat langsung tapi lihat videonya, maka mujizat itu menuntut kepercayaan dari orang yang melihatnya karena ada bukti yang valid bahwa mujizat itu telah terjadi. Itu, saudara. Sehingga setiap orang yang melihat mujizat langsung maupun tidak langsung itu dituntut untuk percaya kepada mujizat itu. Sehingga nanti kita tidak bisa menyangkal, wah saya tidak pernah lihat. Loh, kamu sudah pernah lihat videonya, kamu sudah pernah mendengar kabarnya.
maka kamu akan dihakimi menurut apa yang kamu terima itu, saudara. Jadi ini tujuan mujizat itu, saudara, dirancang oleh Tuhan. Nah, tanda-tanda keajaiban dan mujizat telah menjadi manifestasi dari kuasa Tuhan di bumi ini. Tanda-tanda keajaiban dan mujizat menunjukkan bukti keberadaan dan kekuasaan Tuhan atas urusan manusia. Nah, mungkin saudara dari tadi ngomong gini ya, apa sih maksudnya tanda keajaiban dan mujizat? Jadi gini saudara, dalam bahasa Ibrani ya, tanda-tanda keajaiban dan mujizat itu ada 3 kata yang sangat berkaitan erat. Saya tidak munculkan supaya saudara nggak jadi bingung. Intinya itu menunjukkan kepada satu sosok yang ada di depan sana. Kata-kata tanda-tanda keajaiban dan mujizat dalam bahasa Ibrani itu mengandung pesan kepada satu sosok yang ada di depan, yaitu Sang Mesias itu. Dan itu menunjukkan bukti keberadaan dan kekuasaan Tuhan atas urusan manusia. Saudara-saudara, orang Israel itu memiliki pengharapan akan datangnya Mesias. Harapan mereka terus berkembang selama berabad-abad. Mulai dari seorang nabi yang akan datang hingga seorang raja dari keturunan Daud. Jadi gini saudara, orang Israel itu mengharapkan Mesias. Dan setiap zaman, setiap generasi itu punya pengharapan yang berbeda. Berbeda bukan berarti kontradiksi, tetapi terus berkembang. Awalnya konsep pengharapan tentang Mesias ada di dalam bangsa Israel itu waktu Musa ngomong di Ulangan itu. Akan datang seorang nabi seperti aku di masa depan. Nah, disitulah orang Israel mulai punya harapan Mesias yang seperti Musa, yang membebaskan mereka dari perbudakan dan yang melakukan banyak mujizat. Sekarang saudara mulai bisa ngerti ya? Karena ini kita sedang akan bahas penasehat ajaib ini. Jadi orang Israel itu punya pengharapan. Yang pertama, pengharapan Mesias mereka, nabi yang akan datang. Yang seperti Musa, yang bebaskan mereka dari perbudakan, itu yang pertama. Dan kedua, melakukan mujizat. Mereka belum tahu ada seorang raja dari keturunan Daud, karena belum zamannya Daud, ini masih zamannya Musa. Nah, lalu zaman berkembang, mereka masuk ke tanah Kanaan, ada Raja Saul dan timbullah Raja Daud. Di zaman Raja Daud, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa dari keturunan Daud akan datang seorang raja yang pemerintahannya untuk selama-lamanya. Maka pengharapan mesianis orang Israel itu dikembangkan. Bukan hanya seorang nabi yang akan datang saja untuk melakukan mujizat, tetapi seorang raja dari keturunan Daud. Dan menariknya di kitab Yesaya, raja itu disebut dengan 4 nama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah penjelasan dari slide ini saudara ya. Nah, dalam Matius 1 ayat 1, kita maju ke perjanjian baru, Alkitab mengatakan begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau kita baca ini ya sekilas saja kayak nggak ada maknanya saudara. Tapi kalau kita mengerti pola pikir orang Yahudi, ini kalimat yang sangat spesifik sekali untuk mereka. Bagi kita mungkin tidak spesifik karena kita tidak punya pengharapan mesianis seperti orang Yahudi yang menantikan Mesias. Tapi bagi orang Yahudi ini sangat spesifik bagi mereka. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kristus itu, Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesaya, Mesias. Maka kata Kristus itu penting untuk membangun hubungan Yesus dengan harapan mesianis orang Israel di perjanjian lama. Jadi kalau kita lihat secara sastra saudara, Matius itu enggak tulis sembarangan. Kalimat pertama di dalam kitabnya, inilah silsilah Yesus Kristus. Dia mulai dari silsilah. Di dalam silsilah itu ada kebenaran. Salah satu perspektif yang saya sampaikan dari sisi family tree, saya sudah sampaikan, ada rekamannya di YouTube, saudara bisa dengar. Kenapa Matius munculkan nama-nama perempuan yang bermasalah semua di situ? Ya, mulai dari Tamar, ya, yang melakukan hubungan
incest, ya, incest. Incest bukan nanti incest tuh princess, dipanggil incest gitu. Bukan incest gitu. Jadi hubungan antar saudara kandung, saudara, yang tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Ya, terutama setelah ada Taurat tentunya. Nah, itu dimunculkan di situ. Jadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Jadi nenek moyangnya Yesus secara manusia itu ada dari situ, saudara. Lalu dimunculkan nama Rahab. Rahab itu pelacur di Yeriko yang menyelamatkan orang Israel, mata-mata Israel, intelijen Israel, pengintai Israel yang masuk ke kota Yeriko sebelum tembok Yeriko itu rubuh, dikelilingi 7 kali. Nah, itu Rahab, pelacur. Jadi nenek moyangnya Yesus itu pelacur. Kenapa itu dimunculkan? Karena mau ada pesan di dalamnya. Jadi nggak ditutup-tutupi. Oh, kita tulis yang bagus-bagusnya saja. Enggak. Ada pesan di dalamnya, saudara. Lalu disampaikan beberapa perempuan yang lainnya. Jadi kembali ke sini, ketika Matius katakan inilah silsilah Yesus Kristus, bagi orang Yahudi ini spesifik. Ini berhubungan dengan silsilah anak Daud, anak Abraham. Itu 2 tokoh besar di dalam orang Yahudi. Dan disebut Kristus Yesus ini. Maka orang Yahudi langsung bisa terrelate atau terhubung. Oh, ini Matius mencoba menghubungkan Yesus dengan harapan mesianis kita, orang Israel. Harapan mesianis dari perjanjian lama. Itu sebabnya, saudara, di Matius 1 ayat 22 sampai 23 ditegaskan perkataan malaikat kepada Yusuf. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Setelah Matius ucapkan silsilah-silsilah, lalu dia ceritakan kisah tentang malaikat menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi. Lalu malaikat katakan ini kepada Yusuf. Ini semua harus terjadi. Anak yang lahir dari Maria itu harus lahir. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia merujuk ke kitab Yesaya. Immanuel itu dalam pasal 7 kitab Yesaya dijabarkan dalam pasal 9 dengan 4 nama. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nggak heran kalau kitab studi kitab Matius 4 ayat 17 menunjukkan apa yang Yesus lakukan, yaitu pekerjaan membuat mujizat. 17:23 saya bacakan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada 2 kategori yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama, ia mengajar dalam rumah ibadat. Dan dalam pengajaran itu ia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang kedua, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tahukah saudara, 2 hal ini menggenapi apa yang disebut Wonderful Counselor, penasehat ajaib itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Dari sini kita ngerti, wah, ternyata Matius itu nggak sembarang nulis. Dia nulis Tuhan Yesus pekerjaannya adalah mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah, mengajar orang untuk bertobat. Itu yang pertama, pengajaran. Yang kedua, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan itu menggenapi penasihat ajaib. Lalu Matius 9 ayat 35 lagi, diulang lagi. Sehingga membentuk inklusio dalam dunia teologi disebut. Membentuk sebuah amplop yang utuh untuk menunjukkan bahwa memang Yesus itu menggenapi nubuat tentang penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Matius 9 ayat 35 kita baca lagi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ini Matius, nanti di Markus, di Lukas, di Yohanes,
Semua itu muncul, saudara. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan. Itulah wonderful counselor. Itulah penasehat ajaib itu, saudara. Bahkan dalam Kisah Rasul, Lukas yang menulis Kisah Rasul itu mengulangi lagi. Kisah Rasul 1 ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dikerjakan lebih menunjuk kepada mujizatnya, diajarkan lebih menunjuk kepada pengajarannya. Itulah wonderful counselor, saudara. Nah, jadi dari sini kita mengerti Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik orang-orang saat itu. Waktu dia berjalan di muka bumi, dia tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik orang-orang saat itu, saudara. Tetapi dia juga memberikan pengajaran dan counseling yang mengubah hidup banyak orang. Dan itu dia lakukan sebagai seorang penasehat ajaib menggenapi Yesaya 9 ayat 5 itu, saudara. Tuhan Yesus bukan hanya seorang pembuat mujizat. Bukan hanya yang membuat tanda-tanda dan keajaiban. Tetapi dia juga seorang guru yang menasehati. Seorang penasehat yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam pelayanannya. Itu sebabnya kalau kita pelajari tentang perumpamaan, beberapa sudah saya ajarkan kepada saudara, itu luar biasa kebenaran-kebenaran di dalamnya, saudara. Dan Tuhan Yesus sedang menasihati kita untuk bagaimana kita mengelola keuangan, untuk bagaimana kita mempersiapkan hidup ini, bagaimana supaya kita tidak khawatir, bagaimana kita hidup di bumi ini. Down to earth di bumi ini. Semua itu diajar Tuhan Yesus di dalam perumpamaan-perumpamaannya, saudara. Dan saat kita down to earth, kita mendarat di bumi ini, kita hidup di bumi ini, kita tidak melupakan untuk mempersiapkan kehidupan kita yang ada di atas sana. Itulah sebabnya janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Bapa di sorga saja sanggup memberkati burung-burung di udara, apalagi kamu. Bunga-bunga dihiasi, apalagi kamu. Jadi kalau hewan saja dipelihara, tumbuhan saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Luar biasa bukan, saudara, pengajaran Tuhan Yesus lewat perumpamaan-perumpamaan itu. Jangan mengumpulkan bagimu harta di muka bumi ini. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Apakah berarti Tuhan Yesus suruh kita boros? Tidak. Tuhan Yesus ajarkan engkau harus punya persiapan. Sebab tanpa persiapan engkau tidak bisa menanggung sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Itu sebabnya pesan di Injil jelas, berdoa dan berjaga-jaga. Pesan di Injil jelas, kamu harus jadi orang yang bijaksana. Kamu harus punya minyak, selalu siap sedia minyak itu. Jangan sampai habis ketika waktu krisis itu datang. Jadi semua pengajaran ini menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai seorang counselor, mujizat, seorang penasehat ajaib. Dia bukan hanya menyembuhkan fisik manusia, tapi dia menyembuhkan batin manusia, saudara. Seorang penasehat ajaib tidak hanya akan memperhatikan ketidaknyamanan fisik atau sakit fisik kita, tapi juga ketidaknyamanan atau sakit batin dari orang-orang yang akan disembuhkannya. Itulah penasehat ajaib, saudara. Itu sebabnya penasehat ajaib bukan hanya mau menyembuhkan penyakit fisik kita, tetapi juga rasa sakit emosional yang kita alami. Sehingga waktu kita mengatakan datanglah ya penasehat ajaib, kita harus membuka diri kita untuk disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari rasa sakit emosional yang kita alami. Permasalahannya adalah waktu kita mengatakan datanglah ya penasehat ajaib, apakah kita benar-benar membuka diri kita untuk sang konselor itu menasehati kita. Sehingga rasa sakit emosional, ketidaknyamanan batin itu dapat dia sembuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu fakta yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada saudara mengenai mujizat dan pengajaran.
Saudara perhatikan dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Satu kali Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kamu mau lihat nabi palsu dengan bukan, itu tanda-tandanya gini. Nanti di Ulangan 13 dan satunya lagi di Ulangan 18. Jadi ukurannya bukan cuma mujizat tapi juga pengajaran, itu intinya. Nah, saya bacakan. Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Nah, jadi ada nabi yang ngomong dan itu terjadi ternyata. Dan ia atau tetapi bisa dikatakan itu. Dan dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang bukan Yahweh, yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, Musa sudah kasih tahu bangsa Israel. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Walaupun apa yang dia ngomong itu terjadi. Nah, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasus pertama. Kasus kedua. Ulangan 18 ayat 22. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tetapi apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka ramalan itu bukan dari Tuhan. Nabi itu berbicara atas namanya sendiri dan kamu tidak usah takut kepadanya. Ada dua nabi palsu, yang satu ngomong terjadi, tapi pengajarannya itu mengarahkan kita kepada Allah lain. Kasus kedua, nabi ngomong meramalkan sesuatu tidak terjadi. Dan dua-duanya Musa bilang jangan percaya. Kasus pertama, mungkin saja Tuhan sedang mencobai kamu. Dan kasus kedua sudah jelas, yang dikatakan nggak terjadi. Cuma orang bodoh yang mau percaya sama orang seperti itu. Itu intinya, sederhananya gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Bukan soal mujizat fisik yang terjadi saja. Tetapi pesan di dalam pengajaran itu juga penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib bukan hanya melakukan mujizat fisik, tapi juga menyampaikan pengajaran yang menyembuhkan batin manusia. Setan tidak mungkin menyembuhkan batin manusia. Setan bisa saja menyembuhkan penyakit fisik manusia, itu pun menyembuhkannya dalam tanda kutip. Karena penyembuhan dari setan itu hanya memindahkan penyakit. Kalau misalnya sakitnya di sini, ya, di pundak, kalau nanti dia kelihatan sembuh, itu sebenarnya dipindahin ke sini aja, menunggu waktu aja nanti itu untuk muncul penyakitnya. Karena setan itu tidak mau orang sembuh. Setan mau menipu, itu sebabnya dia tipu daya. Coba kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang sakti yang kemudian bertobat percaya Tuhan Yesus. Mereka akan kasih tahu, setan kalau saya nyembuhin orang itu sebenarnya saya nggak ambil penyakitnya. Saya pindahin aja sakitnya dari sini ke sini. Nunggu waktu aja itu muncul lagi, nanti dia datang lagi ke dukun. Dok, kun, Mbah kun gitu ya, Mbah dukun, sekarang sakitnya di sini. Oh iya, nunggu Mbah ramal-ramal. Dipindahin naik ke sebelah sini. Nah, nunggu lagi. Pulang, wah sembuh-sembuh. Tahu-taunya beberapa minggu kemudian datang lagi, sekarang sakitnya di sini. Dipindahin sakitnya yang sama, saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib bukan hanya mau melakukan mujizat fisik, tapi juga menyampaikan pengajaran yang menyembuhkan batin manusia. Hal yang tidak mau dilakukan oleh setan adalah menyembuhkan batin manusia. Sebab dia mau hati manusia itu rusak. Dia mau roh batin, innernya manusia itu jadi rusak, bukan beauty. Dia mau innernya manusia, di dalamnya manusia itu rusak. Iblis bisa bilang, oke, kamu oke, penampilanmu bagus di depan manusia, yang penting innermu rusak. Jangan kamu mau sekali-sekali minta sama saya untuk sembuhkan innermu. Tapi kalau yang luar, gue kasih. Kamu mau kekayaan, saya kasih. Kamu mau uang, saya kasih.
Ayo datang ke Gunung Kawi. Ayo datang ke gunung ini gitu ya. Ayo kamu mau apa? Saya kasih. Semua yang luar-luar saya kasih. Kalau yang di dalam, gua nggak bisa. Karena apa? Tujuannya memang merusak manusia. Untuk membawa manusia ditariknya bersama-sama ke neraka. Dan Tuhan Yesus itu menunjukkan, aku datang sebagai penasehat ajaib. Aku bukan hanya mau melakukan mujizat yang kelihatan physically, yang kelihatan di depan mata manusia. Tapi aku mau menyembuhkan innermu. Di dalammu itu saya mau sembuhkan. Batinmu, emosimu saya mau sembuhkan. Dan itu hanya bisa disembuhkan melalui nasihat-nasihat yang ajaib, saudara. Itu yang disebut penasehat ajaib. Dengan konseling dari Tuhan, itu bisa menyembuhkan batin manusia. Perlu kita catat saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus telah mengidentifikasi misinya sebagai seorang pembuat mujizat, kinerja mujizat Tuhan Yesus itu sangat terbatas. Tidak semua orang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Betul? Dalam Alkitab tidak semua orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Tetapi dibandingkan dengan pengajarannya dan nasihatnya yang bijaksana, itu menjadi sebuah pelayanan Tuhan Yesus yang utama. Itu sebabnya lebih banyak kisah soal pengajaran Tuhan Yesus dibanding mujizatnya di dalam perjanjian baru. Karena memang gak semua orang secara fisik dia sembuhkan. Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa yang terpenting itu adalah aku menyembuhkan emosionalmu. Aku menyembuhkan hatimu, batinmu itu. Itu sebabnya ia bukan hanya ajaib, bukan hanya miracle, marvelous, bukan hanya sebuah keajaiban, saudara. Tetapi juga penasehat, counselor. Bukan hanya seorang yang datang membawa sign, membawa tanda-tanda, tetapi dia seorang penasehat, seorang konselor. Dan seorang konselor itu menunjukkan orang yang memberi nasihat dan memberi perencanaan. Konselor itu biasanya dalam kerajaan disebut sebagai penasehat raja. Dia memberi nasihat dan dia memberi perencanaan, saudara. Itulah seorang konselor. Dalam hal ini Tuhan Yesus adalah Mesias yang perkataannya dan tindakannya memberi keselamatan kepada manusia melalui penebusan. Ada banyak cara orang bisa mengajukan soal keselamatan, soal salvation. Ada banyak metode yang orang tawarkan untuk bisa selamat. Kamu selamat dengan perbuatan baik, kamu selamat dengan melakukan ini dan itu. Tetapi Alkitab ajarkan kamu selamat bukan dengan melakukan ini dan itu, tetapi kamu menerima salvation of the Christ itu. Keselamatan yang dari Tuhan itu, saudara. Dan keselamatan dari Tuhan itu adalah redemptive salvation. Keselamatan melalui penebusan. Dan tidak ada di dalam agama manapun, kepercayaan manapun, keselamatan melalui penebusan. Hanya ada di dalam Alkitab ini, saudara. Keselamatan yang ditawarkan Tuhan melalui penebusan. Dan itu ditawarkan bagi semua orang. Dan yang mendapatkan redemptive salvation itu adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya penasihat ajaib bukan hanya bicara penyembuhan fisik dan batin, tapi bicara soal perencana keselamatan. Saudara, saya gambarkan dari awal tadi yang mungkin masih buat saudara bingung apa hubungannya dengan penasihat ajaib. Saya gambarkan kepada saudara mujizat yang dilakukan oleh Musa. Musa itu membawa penebusan, membawa keselamatan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dari penindasan, dari kuk, dari gandar, dari tongkat penindasan Mesir kepada sebuah tanah air yang dijanjikan, yaitu Kanaan, saudara. Dan Musa melakukan banyak mujizat. Sehingga bicara penasehat ajaib bukan hanya bicara penyembuhan fisik dan batin, tapi bicara soal perencanaan keselamatan dari perbudakan menuju kepada sebuah tanah air sorgawi. Dan penasehat ajaib itu membawa pesan itu. Jadi penasehat ajaib itu bukan hanya bicara soal penyembuhan fisik saja.
Penasihat ajaib juga bicara penyembuhan batin. Dan ketika kita bicara semua ini secara keseluruhan, maka ini bicara perencanaan keselamatan. Mujizat-mujizat yang ada dalam perjanjian lama semuanya mengantar berpuncak kepada satu hal, pemulihan Yerusalem yang baru dan langit baru dan bumi baru itu, saudara. Coba saudara lihat kitab Yesaya, dimulai dari kota Yerusalem yang hancur dan diakhiri dengan langit baru bumi baru. Dan Tuhan berjanji untuk menghakimi bangsa-bangsa yang menginjak-injak Israel dan Yehuda. Dan ada pesan pengharapan melalui pekerjaan Sang Mesias, putra Daud itu, yang akan memulihkan kota Yerusalem dan membawa orang masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Dan spesifikasi dari putra Daud itu adalah penasehat yang ajaib. Penasehat yang ajaib itu perencana keselamatan yang didukung dengan mujizat-mujizat fisik, tetapi juga mujizat-mujizat yang menyembuhkan batin manusia. Ini adalah perencanaan keselamatan, saudara. Nama penasihat ajaib juga mengingatkan kita untuk mengikuti Dia. Bukan karena kita telah makan roti sampai kenyang, tetapi karena kita mau dipulihkan secara total, secara rohani, melalui nasihat firman-Nya. Amin, saudara. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel di zaman Tuhan Yesus yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka telah makan roti sampai kenyang. Jangan sampai kita mengikuti Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan itu. Jangan berhenti sampai di situ saja. Tetapi engkau harus masuk di dalam bimbingan untuk dipulihkan secara total rohanimu melalui nasihat firman-Nya. Saya katakan tadi di awal bahwa kepercayaan yang berangsur-angsur itu merupakan tuntutan dari mujizat yang kita lihat atau kita alami. Tapi kepercayaan yang permanen, pemulihan secara total, kedewasaan itu hanya bisa dialami saat kita dipulihkan melalui nasihat firman-Nya. Bukan mujizat kesembuhan dari sakit fisik, tetapi dengan nasihat firman-Nya, maka kita akan dipulihkan dari sakit emosional, sakit batin yang kita alami, saudara. Yohanes 6 ayat 26, firman Tuhan katakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tuh, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Loh kan yang makan roti dan kenyang itu karena tanda-tanda. Jadi maksud Tuhan Yesusnya apa? Maka kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih jelas. Yesus menjawab, sesungguhnya kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat. Orang datang karena tanda-tanda. Orang datang karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mencela mereka dengan perkataan, dengan sebuah gambaran, kamu mencari aku karena kamu makan roti sampai kenyang. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, saudara. Nah, makan roti sampai kenyang itu kan sebuah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu datang karena telah melihat tanda-tanda? Ya memang benar mereka datang karena melihat tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu yang membuat mereka makan roti sampai kenyang. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih baik, saudara. Perhatikan. Sungguh kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat. Jadi di dalam tanda-tanda, di dalam mujizat itu ada maksud. Di dalam keajaiban-keajaiban Tuhan itu ada maksud. Bukan cuma mau pulihkan fisikmu, bukan cuma mau kenyangkan perutmu, tetapi ada maksud untuk memulihkan emosionalmu. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang begini, aku datang bukan hanya jadi penasehat ajaib untuk menyembuhkan fisikmu. Namanya juga penasehat, aku mau pulihkan batinmu melalui pengajaran-pengajaran ini. Harusnya kamu datang itu untuk mendengar pengajaran-pengajaranku. Karena memang tujuan dari mujizat-mujizat itu adalah supaya kamu bisa lihat, aku ini yang dijanjikan.
Dan yang dijanjikan ini bukan cuma memulihkan fisikmu, bukan cuma mau kenyangkan perutmu, tapi mau pulihkan batinmu, emosionalmu dengan pengajaran ini. Saya berharap saudara mengerti bagaimana putra Natal, putra mahkota itu disebut penasehat yang ajaib. Dan itu digenapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia melakukan mujizat dan dia menasehati orang dengan perkataan-perkataan yang ajaib melalui pengajarannya. Saudara-saudara, secara fisik penasehat atau konselor yang ajaib tidak berjalan di muka bumi ini lagi. Tuhan Yesus penasehat ajaib kita sudah ada di sorga. Tetapi saya mau katakan bahwa pekerjaan dari sang penasehat ajaib itu enggak berhenti, saudara. Sehingga waktu kita mengatakan datanglah ya penasehat ajaib, kita mesti memahami bahwa dia datang sebagai penasehat ajaib melalui satu pribadi yang diutusnya untuk menasihati kita semua. Itu adalah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib enggak tinggalin dunia tanpa konselor yang melakukan keajaiban. Penasihat ajaib itu terus bekerja melalui Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang menyembuhkan fisik maupun batin kita. Tidak ada orang yang benar-benar bisa dipulihkan oleh Tuhan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada seorang konselor yang bisa memulihkan, mengantar seseorang manusia untuk mendapat pemulihan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya konselor-konselor Kristen itu dibutuhkan. Karena konselor Kristenlah yang memiliki pemahaman, yang memiliki koneksi, yang relate dengan Roh Kudus. Konselor-konselor dunia, mereka relate dengan siapa? Tidak relate dengan Roh Kudus, saudara. Itu sebabnya konselor Kristen dibutuhkan untuk membawa orang-orang kepada pemulihan batin yang sesungguhnya, yang berasal dari kuasa sang penasehat ajaib melalui Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah konselor kita yang dapat menjawab segala permasalahan hidup kita. Amin. Apapun permasalahan hidup kita, kita bisa dapat nasihat dari Dia. Kita dapat advice dari Dia, saudara. Tetapi seringkali kita lupakan Dia, ini permasalahannya. Padahal Dia sangat dekat dan Dia selalu siap berikan pertolongan kepada kita. Waktu kita alami permasalahan hidup, waktu kita mengalami kebuntuan, kita membutuhkan advice, kita membutuhkan kebijaksanaan, kita membutuhkan nasihat. Maka datanglah kepada Dia, saudara. Dia sangat dekat dan Dia siap memberikan pertolongan. Kalimat ini juga sekaligus mengajak kita untuk membangun relasi, membangun hubungan kita yang lebih dekat dengan konselor kita yang agung, penasehat kita yang ajaib. Dia memang tidak ada secara fisik, kita tidak melihat fisiknya, tetapi kita bisa connect dengan Dia melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan dukakan Roh Kudus. Sebab waktu kita dukakan Dia, maka sudah pasti emosional kita bermasalah. Sudah pasti batin kita bermasalah. Dan terakhir, saudara, nama penasehat ajaib adalah semua yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dan kita ini adalah rakyat-rakyat kerajaan sorga. Penasehat ajaib itu adalah supranatural yang luar biasa di dalam kebijaksanaan. Dia adalah penasehat yang supranatural. Bukan cuma itu, dia adalah perencana keajaiban. Dia menyelamatkan kita dengan redemptif, dengan penebusan, saudara. Seperti Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan melakukan banyak mujizat. Demikianlah sang penasehat ajaib itu membawa kita keluar dari perbudakan dosa melalui penebusannya. Dan secara permanen akan membawa kita kepada kedewasaan, pemulihan emosi yang secara total melalui nasihatnya yang ajaib. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk bereksperimen satu hal.
Kalau saudara-saudara lagi bimbang, lagi pusing dalam hidup ini, coba putar audio Alkitab. Saudara akan merasakan mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Firman itu berbicara kepada kita. Coba saudara putar Alkitab audio, cari aplikasinya. Dan saudara akan tertolong bukan hanya sekedar membaca tetapi mendengarkan suara, walaupun itu suara manusia yang direkam. Tetapi ada audio, kita mendengarkan seperti mendengarkan nasihat Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan yang lebih utama, belajar mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Adalah sebuah permasalahan kalau orang Kristen mengatakan, saya nggak pernah dengar suara Roh Kudus dalam hidup saya. Itu terjadi masalah dalam hidup kita. Kita selalu mendengar suara Roh Kudus. Kita pernah mendengar suara Roh Kudus, lebih tepatnya. Permasalahannya adalah apakah kita bisa membedakan itu suara Dia untuk menasihati kita, atau suara batin kita yang biasa, atau suara dari kuasa kegelapan. Disinilah dibutuh kepekaan kita, saudara, untuk mendengar nasihat dari Dia. Sang penasihat ajaib juga adalah penyembuh fisik kita. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Tetapi lebih dari semua itu, Dia mau menjadi penyembuh batin kita. Yang menyembuhkan segala kekacauan emosi, segala luka-luka batin yang ada di dalam diri kita. Maukah saudara datang kepada Sang penasihat ajaib ini? Amin. Datanglah, ya penasihat ajaib. Mari kita berdoa.